Selamat pagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini, hari Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021, kita akan melaksanakan kebaktian kaum manusia dan kita segera mulai memuji nama Tuhan dari KKE nomor 54 ayat yang pertama saja. Sim abdi menuturkan puji dan yang seterusnya. Sim abdi ngenturkeun puji sembah nuhun kamulian, abdi kengen kebajaan tina sini Gusti, mugian dituyun paparin kawantun tumut ka panyayur pasir bijaksana. Mari kita kuduskan ibadah kebaktian kaum lansia di hari Kamis pagi ini. Ibadah kebaktian kaum lansia yang kami laksanakan di hari Kamis pagi ini diberlaskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami dalam kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya nanti. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami, dan senantiasa kami ucap syukur dan berterima kasih karena sepekan lamanya begitu besar kuasa Tuhan yang kami rasakan. Kami dapat melaksanakan aktivitas kegiatan kami, dan di situ juga Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menopang kehidupan kami sehingga kami boleh jadi melaksanakan semuanya ini demi hormat dan kemuliaan nama Allah Bapa di surga. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kehidupan ini begitu berat, tapi di balik berat Tuhan ini, balik keberatan kehidupan kami, Tuhan menyertai kami, dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan yang terbaik kami lakukan demi kemuliaan Bapa di surga. Maka teringat di pagi ini, hari Kamis pagi ini, kami sebagai kaum lansia kembali kami datang sujud kami di hadapan-Mu ya Bapa. Saya ucap syukur dan terima kasih kami lewat kebesaran kuasa Tuhan yang kami rasakan. Dan kebaktian ini juga akan kami membuka kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami. Karena lewat kebenaran firman Tuhan itulah mampukan kami untuk kami melangkah pasti di hari-hari yang akan datang. Kami sebagai kaum lansia, kami percaya bahwa ada kegiatan aktivitas kami, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Bapa di surga, kuatkan hati dan pikiran kami. Kami sebagai orang percaya sangat merindukan firman Tuhan ini. Kuatkan kami dan berkati, berikan yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga kami menyambut kebenaran firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Pada kebaktian kaum lansia di hari Kamis pagi ini, firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari buku Sahabat ini, 2 Korintus pada pasal yang ke-7 ayat yang ke-2 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Membawa Kitab Indonesia memberi judul Sukacita Sesudah Dukacita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kami. Hati kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat dalam hati kami, sehingga kita hidup semati. Aku sangat terus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, setelah menghemburkan kami dengan kedatangan Titus,
bukan hanya oleh kedatangannya saja, tapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kami. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduan, keluhan, kesungguhan untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi sekalipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkan. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa saat itu menyedihkan hatimu. Kendati pun untuk seketika itu saja lamanya, namun sekarang aku bersukacita, bukan karena telah berduka cita, melainkan karena duka cita membuat kamu bertobat. Sebab demikian itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tapi duka cita dari dunia menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu menginjakkan kamu pada kesungguhan yang besar, bahkan membela diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukankah oleh karena orang yang berbuat salah, atau karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kami di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami telah lebih bersuka cita telah karena duka cita Titus. Sebab kamu semua mengenyangkan hatinya. Aku menghukum kamu kepadanya, dan kami tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar, dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu, sebab ia mengingat kaitan kamu senantiasa bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan getar. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-16, aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pada pasal yang ke-7 ayat 2 sampai dengan yang ke-16. Dan tema yang mengusung kita di ibadah kebaktian kaum lansia pada hari Kamis pagi ini yang dicatat dalam buku Sabatin adalah tantangan membentuk karakter. Bapak, Ibu, dan kita semua yang diberkati Tuhan, pada tahun 2016 yang lampau dilaporkan bahwa kepolisian Turki menyita sebuah belati milik mantan presiden Libya itu Kolonel Muammar Gaddafi. Dan belati itu dijual dengan harga 133 miliar rupiah. Belati terbuat dari baja hias dengan berlian, rabi safir, dan jamrud. Belati itu dijarah dari istana presiden pada saat itu ketika terjadi gejolak yang sangat luar biasa di sana. Dan untuk mendapatkan belati seindah dan semahal itu, bahannya pasti dibuat dari bahan yang mahal pula, yaitu baja nomor 1. Dan proses pembuatannya pasti makan waktu yang lama, sebab baja yang harus berulang-ulang dibakar kemudian ditempa, sang pembuatnya pun wajib mengawasi proses dengan sangat teliti. Karena apa? Membutuhkan hal yang baik daripada itu. Bapak, Ibu, dan kita semua yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus berkisah tentang penderitaan
dalam pekabaran Injil yang dilakukan sejak dari Efesus sampai ke Makedonia. Penolakan-penolakan yang mereka terima maupun pertengkaran dalam kelompok mereka sendiri ia nilai sebagai penderitaan dalam kehidupan mereka. Penderitaan itu datang bertubi-tubi sebab itu ia merasa mereka beroleh ketenangan. Pengalaman menghadapi penderitaan itu membuatnya menjadi begitu keras dalam surat sebelumnya yang membuat jemaat Korintus merasa berduka cita atau sakit hati. Namun duka cita itu menuntun mereka bertobat. Dan pertobatan itu membawa kepada keselamatan. Artinya, Paulus menegaskan bahwa setiap teguran dan tantangan hidup atau penderitaan yang datang menurut kehendak Allah membentuk karakter jemaat yang hidup dalam pertobatan. Bapak, Ibu, dan kita semua yang diberkati Tuhan, untuk membentuk karakter seseorang maka tentunya sangat membutuhkan waktu yang lama. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki sudah tercipta bahwa seorang itu rupanya sudah demikian. Tapi untuk membentuk karakter itu tidak gampang, Bapak Ibu. Karakter seseorang yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang begitu ia rasakan, yang begitu ia alami, maka membentuk karakternya sungguh sangat sulit. Tapi suka tidak suka, kita harus dengan kebesaran hati menerima untuk kalau memang kita mau dibentuk karakter kita yang lebih baik, salah satunya kita harus pasrah dan berserah kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak mau untuk dibentuk karakter kita lebih baik, dan karakter kita itu tidak akan membawa keberuntungan dalam kehidupan itu. Dan ending terakhir daripada karakter kita yang tidak mau dibentuk itu akan merugikan kita sendiri. Bapak, Ibu, dan kita semua yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan ini karakter seseorang itu ada yang baik banget dan ada juga yang mengklaim bahwa dirinya sangat luar biasa baik. Maka dengan demikian ada sekelompok orang yang selalu berkata bahwa menjadi yang terbaik dalam kehidupan sekelompok orang itu sehingga tidak mau lagi dibentuk. Apakah itu pantas sehingga tidak lagi bisa dibentuk? Ingat dan percaya bahwa firman Tuhan yang kita bicarakan pada pagi hari ini, bagaimana membentuk karakter seseorang. Karakter seseorang itu diutus untuk menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Itulah sebabnya dibutuhkan sifat dan watak karakter yang baik, sehingga pada saat menjalankan tugas itu ia menyadari betul bahwa karakter yang macam apa yang ia harus pakai dalam kehidupannya. Kita percaya bahwa kita semua diutus, lebih-lebih hamba Tuhan diutus untuk melayani kita, diutus dari Allah untuk melayani kita, sehingga demikian karakter itu sangat luar biasa bagi kita. Kita mau belajar sehingga yang nantinya tidak cocok dengan karakter kehidupan kita singkirkan itu. Tapi kalau memang karakter itu baik untuk kita pertahankan dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi yang terbaik. Bapak, Ibu, dan kita semua yang diberkati Tuhan, khususnya kaum manusia, di hari Kamis pagi ini, pemahaman yang sama pasti pula sekiranya dapat kita terima pada saat berbagai persoalan hidup yang membawa duka cita yang kita alami. Dalam kehidupan kita pada saat ini, hal-hal semacam itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Apalagi pada saat situasi dan saat ini yang sedang kita hadapi. Tantangan ada pada diri kita, tantangan yang ada pada kehidupan kita, sungguh sangat luar biasa. Mampu nggak kita pada saat ini? Kalau kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan ini, maka kita tentunya mau belajar dari firman Tuhan ini sehingga tantangan, rintangan yang kita hadapi itu jangan kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mau pasrah dan berserah kepada Tuhan, dan Tuhan menuntun kita dalam kehidupan ini. Karena dalam kehidupan kita seperti pelatih milik
Presiden Libya Kolonel Muammar Gaddafi yang indah dan mahal harus dilebur ulang dan merasa panasnya api. Kehidupan kita jika kita bandingkan dengan sebuah keris yang dilebur ulang itu jelas bahwa begitu panasnya api. Itulah kehidupan kita pada saat ini. Penderitaan kita pada saat ini bertubi-tubi kita alami, bertubi-tubi kita rasakan. Tapi kita mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa, selalu menopang kita, selalu menganggap kita, dan janganlah kita mengandalkan kekuatan kita. Jadi kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Belati itu begitu mahal harganya, tetapi dilebur ulang untuk rasakannya panas dan penderitaan. Jelas untuk membentuk karakter manusia seperti itu caranya, sehingga kita bisa melihat apa yang menjadi kekurangan pada diri kita, apa yang menjadi keuntungan bagi diri kita, karena kehidupan ini begitu panas dan melelahkan. Proses tersebut membuat kita sangat sakit. Jelas saja kalau memang proses semacam itu, kalau kita sebagai manusia, kita tidak sanggup dan kita tidak pantas, tetapi lagi-lagi berpulang pada jati diri kita sebagai orang percaya. Proses itu sangat luar biasa untuk membentuk karakter kita, untuk maju terus bersama-sama dengan Kristus. Tetapi Allah juga memberi kita kekuatan untuk dapat mengatasi dan membentuk karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang terakhir ini sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Karena apa? Membentuk karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu dan kita semua yang diberkati Tuhan, karakter untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus tentunya dibutuhkan waktu yang lama. Bagi kita yang sudah menyadari bahwa kita dibentuk sehingga kita menjadi yang terbaik, semakin serupa dengan Kristus, ada kesadaran bagi diri kita. Tapi bagaimana dengan yang lain? Apakah saudara-saudara kita banyak yang tidak lagi peduli dengan, karena apa? Pada situasi dan kondisi sekarang mereka sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Karena itulah salah satu bentuk watak dan karakter yang mereka miliki. Kita bersyukur dan berterima kasih sebagai kaum manusia, sebagai anggota jemaat yang mau dibentuk sehingga menjadi semakin serupa dengan Kristus. Apapun tantangannya, apapun berat dalam kehidupan ini, kita mau dibentuk dan serupa dengan Kristus. Percayalah bahwa dengan segala kekuatan yang ada pada diri kita, dengan segala apa yang kita bisa berbuat untuk memuliakan nama Tuhan, lakukanlah itu dengan hati yang ada pada diri kita. Lakukanlah itu dengan kebesaran hati, karena kuasa dan kebenaran kasih Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Lewat firman Tuhan ini memampukan kita, dan kita mau dibentuk karakter kita untuk sesama melayani dari sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan doa Bapa kami nanti. Kita memuji Tuhan dari NKB nomor 188 ayat yang pertama saja. Tiap langkahku dan yang seterusnya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Di tempat tinggi ku dihentamnya, hingga
hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Kita bersatu dalam doa syafaat dan doa sempurna Bapa kami. Terima kasih Bapa di surga lewat ibadah kebaktian kaum lansia yang kami laksanakan di hari Kamis pagi ini. Firman Tuhan mengingatkan kami sehingga watak dan karakter kami dibentuk menuju kesempurnaan. Karena dengan lewat cara itulah watak karakter seseorang bisa ketahuan sampai sejauh mana dalam kehidupan seharinya, baik ia sebagai kepala keluarga, sebagai anak, sebagai kaum lansia, karakter seseorang sangat dibutuhkan. Karena lewat itulah kita percaya bahwa karakter yang tadinya sembunyi dalam tubir-tubir laut bisa diangkat ke permukaan untuk dilihat oleh banyak orang. Bapa di surga, kami membuka diri kami apabila watak dan karakter selama ini tersembunyi. Kami mohon kuasa dan pertolongan Tuhan sehingga membentuk karakter kami, dan kami mau peduli dalam pelayanan kami sesama dalam kehidupan ini. Karena kami percaya karakter-karakter yang tidak sesuai dengan harapan kami, maka dengan keyakinan yang sangat pasti Tuhan pasti membentuk karakter kami menuju kesempurnaan. Sungguh berat untuk kami melangkah manakala kami dibentuk menjadi yang terbaik. Tapi kami megahkan Tuhan di tengah kehidupan kami, dan dengan kerendahan hati, serendah-rendahnya kami datang kepada ya Bapa, untuk kami mau dibentuk karakter kami yang lama kami telah tinggalkan, dan kami mau dibentuk karakter yang baru dalam hidup ini. Dan kami percaya tantangan seberat apapun, Tuhan pasti membentuk kami untuk menuju kesempurnaan. Bapa di surga, terima kasih lewat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami lewat ibadah kebaktian kaum lansia di hari Kamis pagi ini. Lewat ibadah kebaktian kaum lansia ini, kami berdoa bagi sesama kaum lansia ada yang masih bimbang dan ragu dalam kehidupan. Tuhan bentuk kehidupan kami, karena apa yang ada pada diri kami mengisi kehidupan kami pada hari-hari akan datang. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang masih bimbang dan ragu Tuhan tetapkan hati dan pikiran. Itulah salah satu bentuk karakter kami yang sampai saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Bapa di surga, kami berdoa bagi secara keseluruhan jemaat kami GKP Sadang dengan segala yang telah ada. Hamba Tuhan kami, Tuhan telah mengutus untuk melayani jemaat kami, dan lewat apa yang beliau sampaikan untuk membentuk karakter kami sungguh sangat luar biasa. Berkati hamba Tuhan kami Bapak Pendeta Aswana SE sehingga menjadi yang terbaik, dan kami pelajari banyak hal yang disampaikan oleh beliau. Berkati keluarganya ya Tuhan, anak dan istri, semuanya dalam lindungan cinta kasih Tuhan. Bapa di surga, anggota jemaat yang merencanakan segala hal yang terbaik terhalang oleh karakter dan sifat mereka, tetapi kami percaya Tuhan mengangkat dan melepaskan karakter yang tidak sesuai dengan kehidupan, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Bapa di surga, komisi-komisi yang ada di jemaat kami mempunyai satu kerinduan untuk melayani Tuhan dengan sifat dan karakter kami masing-masing. Komisi-komisi ini punya tanggung jawab untuk membangun kebersamaan kami, untuk membangun satu tekanan kehidupan dalam hidup ini yang sungguh sangat berat, seperti apa yang tadi diperlihatkan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Begitu berat ia dibenci, bahkan hal-hal lain yang dialami dalam kehidupannya. Tapi Tuhan bersama-sama dengannya sehingga dalam pelayanan itu sendiri ia bisa melaksanakan itu dengan apa yang ia bisa. Karena karakter yang ia hadapi begitu banyak yang ia temui dalam kehidupannya. Kami juga mau belajar dari itu semua, sehingga apapun yang kami lakukan itu baik adanya.
Bapa di surga, terima kasih apabila sikap dan tutur kata kami itulah karakter yang ada pada diri kami, dan kami percaya Tuhan pasti membentuk kami selangkah demi langkah untuk mengawali kehidupan kami yang lebih baik adanya. Dalam kehidupan kami melanglang buana kemana-mana, kami kadang masih terhalang oleh pribadi kami, sifat kami. Tapi itulah karakter kami ya Tuhan. Di hari-hari yang akan datang, yang kami melihat begitu banyak tantangan yang kami alami, kami mohon pertolongan ya Bapa, sehingga kami mau melayani sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Penatua menjadi jemaat yang di jemaat kami mempunyai tanggung jawab sifat karakter masing-masing, dan Tuhan telah memakai kami. Bapa di surga, terima kasih apabila dalam kehidupan kami ini masih banyak kekurangan-kekurangan kami. Tapi kami sangat percaya kebersamaan kami untuk membangun satu kehidupan yang layak. Kami tidak berjalan sendiri. Kami menopang satu sama lain. Kami saling menopang dalam kehidupan kami, sehingga pelayanan itu berjalan normal sesuai dengan apa yang kami harapkan. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya pada pagi ini Allah hadir bersama-sama dengan kami dan mengangkat kami dari kehidupan kami yang buruk ke lebih baik adanya. Karena itulah kami mohon, sempurnakan doa syafaat ini dengan doa sempurna Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang mau bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kebaktian kaum lansia pada hari Kamis pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.